Pemeriksa keuangan BPK menemukan 6 masalah dalam laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP tahun 2013. Temuan yang telah dilaporkan kepada Presiden akhir pekan lalu itu diantaranya menyangkut penerimaan pajak di bawah target, pemberian subsidi yang melebihi pagu anggaran dan tidak tepat sasaran, serta adanya masalah dalam pengelolaan dana otonomi khusus Papua. Mengapa itu bisa terjadi? Benarkah ada pihak-pihak yang sangat diuntungkan dari alokasi APBN? Dan seperti apa respons atau perlakuan pemerintah atas temuan-temuan BPK selama ini? Kita akan membahasnya bersama Ketua BPK Rizal Jalil. Pak Rizal, ini kalau kita bicara soal LKPP, laporan keuangan pemerintah pusat, ada beberapa hal yang menurut BPK ini harus mendapatkan perhatian khusus. Ya, memang setiap menyampaikan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, baik itu ke DPR maupun ke Bapak Presiden atau pemerintah, itu selalu kita memberikan laporan itu dengan catatan-catatan apa gitu ya. Tahun ini seperti yang kita lihat dalam realisasi penerimaan negara misalnya, pajak kita tidak mencapai target ya. Hanya 1.077 triliun. Artinya itu 93% dari dibandingkan dengan tahun lalu ya, capaian-capaiannya. Nah ini kalau tidak kita kita selesaikan, kita respon dengan baik, itu ke depan akan berbahaya. Posisi pajak dalam penerimaan negara itu sudah hampir 96% dari total APBN kita. Ya, artinya pembiayaan bangsa ini banyak memang sangat bergantung dari pajak. Tapi kedua capres kita belum bicara bagaimana kira-kira prospek pajak seandainya harusnya pada debat kemarin soal ekonomi dan kesejahteraan ini. Saya mengamati betul itu dan saya tidak mendengar sepatah kata pun dari kedua kandidat ini soal pajak. Padahal soal laporan keuangan pemerintah pusat ini kedepannya mereka salah satunya mereka yang akan melaksanakan gitu ya. Tapi kita tunggu saja mungkin pada debat berikutnya ya. Saya ingin menekankan debat berikutnya soal ketahanan nasional nanti jadi akan sangat berbeda. Enggak apa-apa, disisipkan dikit aja. Saya ingin menekankan bahwa pajak ini salah satu soko guru yang sangat penting dan harus dicari sebab, harus dicari jawabannya, harus dilakukan sesuatu bagaimana supaya ke depan pajak ini tidak turun. Sebelum kita paham ada persoalan internasional, global segala macam itu, tapi apakah kita sudah berbenah nggak secara internal? Organisasi perpajakan kita sudah pas nggak seperti ini atau sudah overload ya? Kemudian undang-undang pajaknya masih dianggap cukup nggak untuk situasi seperti sekarang? Kalau memang tidak, kita amandemen lagi. Kalau hasil temuan BPK sendiri, mengapa ini tidak kita melihat memang pertama personil di pajak itu terbatas. Yang kedua reward buat mereka sejak tahun 2007 untuk petugas pajak tidak pernah dinaikkan. Rewardnya artinya ini kita bicara soal remunerasi. Oh iya, kan kita harus hadir dong. Jangan orang itu kita paksa bekerja berat, tapi rewardnya tidak diberikan. Orang itu kalau bekerja maksimal, hasilnya bagus, reward dikasih. Kalau dia tidak berhasil, ya punishment. Itu bukannya sudah pegawai di Kementerian Keuangan, terutama juga termasuk Dijen Pajak itu termasuk yang dilakukan di antara kementerian Ibu Sri Mulyani tahun 2007 dan itu belum pernah ditinjau lagi jumlahnya. Nah, menurut saya terus terang saja mantan pimpinan Pansus Perpajakan, walaupun sebelumnya saya di tempat lain gitu, saya mengamati dengan cermat pajak ini dari hari ke hari. Karena saya yakin betul bahwa negara ini akan eksis kalau pajaknya beres gitu loh. Kalau pajaknya nggak beres ya negara mau dibiayai dari mana? Tadi dikatakan bahwa salah satu permasalahannya adalah karena pegawai pajak yang kurang gitu. Hanya itu saja atau bukan hanya kurang ya, kurang sebarannya dan yang harus mereka kerjakan banyak ya. Kalau pekerjaannya banyak. Kalau Anda pergi ke kantor katakanlah kantor pajak yang terbawah ya, pertama itu, kesibukannya luar biasa. Apalagi pada saat kita memasukkan SPPT kita. Luar biasa. Jadi sudah saatnya menurut saya organisasinya kita benahi, kita tingkatkan statusnya, mungkin size-nya juga. Dan saya saya menyampaikan ke Bapak Presiden bahwa sebaiknya ini organisasinya langsung ke Bapak gitu. Kemudian besarannya juga. Nah di samping itu tentu saja kesejahteraan pegawainya harus kita tingkatkan. Hanya itu saja yang menyebabkan target. Kalau itu sudah beres, ya baru kita lihat lagi apa faktor internalnya, apalagi eksternalnya apa. Tentu saja faktor ekonomi global berpengaruh ya.
Baik. Ya, Pak Rizal, ini kalau kita bicara target pajak ini tidak tercapai, gitu. Tapi kalau kita melihat subsidi, ini malah jebol nih. Ya, ini dia. Jadi, apa yang terjadi? Menurut saya subsidi ini sebenarnya ya filosofisnya, kalau negara harus memberikan subsidi buat rakyatnya, dinikmati rakyat, itu tugas negara. Yang menjadi persoalan ini adalah subsidi yang hampir 344 triliun itu yang menikmati siapa? Kita bicara subsidi energi, BBM. Ini apa benar yang menikmati ini rakyat yang betul-betul yang membutuhkan, yang disubsidi? Jangan-jangan perusahaan tertentu. Hasil temuan BPK? Iya kan? Nah, tunggu dulu. Iya kan? Kemudian yang non energi apa? Pupuk. Ini benar yang menikmati subsidi ini pupuk ini petani. Petani duafa. Petani yang benar-benar membutuhkan. Jangan-jangan ini masuk ke perkebunan lagi. Nah, kalau itu yang terjadi, ya menurut saya berapapun besar subsidinya akan tetap tidak banyak manfaatnya. Tidak banyak manfaatnya. Iya. Apalagi sampai harus jebol. Penerimanya bukan yang berhak gitu. Iya. Ya, bukan sahibul bait yang terima, bukan orang yang berhak yang menerima. Nah, ini persoalannya. Sekarang BPK tentu katakanlah memberikan masukan. Ya. Tolong misalnya apa sih program pemerintah dalam penghematan BBM itu yang bersubsidi. Jangan kita ini main wacana terus mau dipasang alat ini di mobil, hari Sabtu tutup dan segala macam, hari libur ini mau dilibur. Apa konkretnya apa dan kita laksanakan sama-sama gitu loh. Itu yang BBM. Iya kan? Kalau yang pupuk seperti apa? Ya mulailah dibenahi lah, mulai dari siapa sebenarnya yang berhak. Terus mekanisme kontrolnya seperti apa? Distributornya siapa saja? Ya kalau misalnya distributornya anaknya bupati gitu kan? Ya tidak ada larangan sih. Nggak ada larangan tuh. Tapi tidak etis menurut Anda? Ya, tapi ya betul-betul harus sampai subsidinya gitu loh. Dan itu banyak mana terjadi. berani orang kalau di salah satu kabupaten misalnya kalau distributornya itu ya katakanlah saudaranya bupati, orang kan nggak berani. BPK menemukan hal itu di daerah itu, ya nggak? Ya, BPK menemukan hal itu. Kita melihat beberapa daerah itu ya katakanlah orang-orang berpengaruh itu. Nah sebenarnya nggak ada masalah. Yang penting itu sampaikan pupuk itu ke orang yang berhak, ya kan? Siapapun distributornya nggak ada masalah. Tapi jangan sampai pupuknya belok lagi ke tempat lain, nggak sampai ke petaninya. Ini jadi persoalan. Nah, BPK menemukan itu tidak? Ya, kita melihat ada hal-hal yang harus dibenahi lah. Bahasanya seperti itulah. Bahasanya seperti itu. Dan kita sudah sampaikan. Artinya ada indikasi penyimpangan dalam penyampaian. Oh iya, dalam penggunaan subsidi itu iya, pupuk itu iya. Nah, ini yang kita sampaikan bahwa tolong ini dibenahi bagaimana sebaiknya sehingga semua subsidi, apakah itu subsidi energi maupun subsidi non-energi, betul-betul sampai kepada pihak-pihak yang berhak untuk mendapatkan subsidi itu. Apakah BPK juga memberikan masukan bagaimana mestinya subsidi ini sampai pada targetnya dalam laporan? Dan itu bahkan dihitung oleh BPK sendiri sebenarnya. Ini persoalannya ini ya, bukan size, besaran subsidi saja, tetapi bagaimana subsidi ini sampai ke pihak yang berhak, itu saja gitu loh. Ya kan? Nah, kita harapkan bahwa misalnya ada program yang jelas untuk mengurangi subsidi BBM misalnya. Ya. Kan kita bisa menghemat. Baik. Ya, saya mau masuk langsung ke implikasi positifnya. Kalau subsidi itu bisa dikurangi, kan infrastruktur bisa diperbaiki. Nanti sebentar lagi mau lebaran, orang bertanya-tanya, apakah jalan Pantura sudah selesai? Nah, jangan lupa, saya mau membela Menteri PU ini, terus terang saja, saya ingin katakan ya, yang dilakukan pemerintah yang terkait dengan Pantura itu bukan pembangunan yang katakanlah besar-besaran, itu hanya merawat jalan yang ada. Ya. Kenapa? Jalan alternatifnya dalam bentuk infrastruktur tol itu kan belum jadi-jadi nih dari Cirebon ke Jakarta. Baik. Kenapa? Bukan salah Menteri PU. Tanahnya itu sulit sekali untuk membebaskan. Baik Pak Rizal, kita akan sambung ini di segmen berikut nanti.